Hutan membisikkan nama mereka. Angin bersiul melalui bebatuan yang runtuh, membawa serta bayangan peradaban masa lalu. Ini bukan sekadar reruntuhan yang kita temui, tetapi misteri yang terukir dalam jalinan waktu. Bagaimana mungkin masyarakat yang dulu begitu hidup dan kuat, lenyap dari bumi? Suku Maya, dengan piramida menjulang dan pengetahuan rumit tentang kosmos. Mohenjo-daro, keajaiban perencanaan kota ribuan tahun yang lalu. Pulau Paskah, rumah bagi Moai yang penuh teka-teki, penjaga sunyi yang menghadap ke Pasifik. Masing-masing menceritakan kisah inovasi, kemakmuran, dan akhirnya, keruntuhan. Kisah mereka, meskipun dipisahkan oleh waktu dan geografi, berfungsi sebagai peringatan keras dari masa lalu. Karena di dalam kejatuhan mereka terdapat pelajaran yang bijaksana untuk kita perhatikan. Reruntuhan yang ditinggalkan peradaban ini bukan hanya sisa-sisa batu dan tulang. Mereka adalah teka-teki, menantang kita untuk memahami keseimbangan antara ambisi manusia dan lingkungan yang menopang kita. Apakah keruntuhan ini tak terelakkan akibat tragis dari kekuatan di luar kendali manusia? Atau apakah pilihan yang dibuat oleh penguasa dan warga negara menentukan nasib mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, untuk berjalan di antara dunia yang hilang ini, dan mengungkap rahasia yang mereka pegang. Jauh di jantung semenanjung Yucatan, sebuah peradaban berkembang. Suku Maya, ahli astronomi, matematika dan seni, mengukir kota mereka dari hutan lebat. Piramida yang menjulang tinggi mencapai langit, monumen untuk dewa dan raja mereka. Hieroglif yang rumit, bukti bahasa tertulis mereka yang canggih, mencatat sejarah, kepercayaan, dan penemuan mereka. Selama lebih dari 2000 tahun, suku Maya berkembang dalam masyarakat yang kompleks. Mereka mengembangkan teknik pertanian canggih untuk mempertahankan populasi mereka yang terus bertambah, bukti pemahaman mereka yang mendalam tentang alam. Kota-kota mereka, yang terhubung oleh jaringan rute perdagangan, ramai dengan aktivitas. Pengrajin membuat ornamen giok yang indah dan tekstil yang rumit. Para pendeta, dengan pengetahuan mereka tentang bintang-bintang, memegang kendali, menafsirkan peristiwa langit untuk membimbing rakyat mereka. Suku Maya bukanlah entitas tunggal, tetapi konstelasi negara kota, masing-masing dengan dinasti pemerintahannya sendiri dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, terlepas dari kompleksitas politik mereka berbagi identitas budaya yang sama, hubungan yang mendalam dengan lingkungan mereka, dan kepercayaan pada sifat siklus waktu. Tetapi kisah suku Maya bukan hanya tentang kemakmuran dan inovasi. Pada abad ke-9 Masehi, retakan mulai muncul di balik peradaban yang luar biasa ini. Serangkaian kekeringan dahsyat, yang berlangsung selama beberapa dekade, mencengkeram jantung suku Maya. Tanaman layu, waduk mengering, dan kelaparan melanda negeri. Ketika sumber daya berkurang, kerusuhan sosial meningkat. Persaingan untuk sumber daya yang semakin menipis, semakin intensif, yang menyebabkan konflik dan ketidakstabilan. Raja-raja yang dulunya berkuasa, otoritas mereka terkait dengan kemampuan mereka untuk menenangkan para dewa dan memastikan panen yang melimpah, mendapati kekuatan mereka memudar. Namun, suku Maya bukanlah korban pasif dari lingkungan mereka yang berubah. Mereka berusaha beradaptasi, membangun sistem irigasi yang rumit dan bereksperimen dengan teknik pertanian baru. Namun, upaya mereka terbukti tidak cukup. Kekeringan, yang mungkin diperburuk oleh praktik deforestasi mereka sendiri, terbukti terlalu parah. Kota-kota besar yang dulu kekurangan sumber daya dan dirusak oleh perselisihan internal, secara bertahap ditinggalkan. Hutan, yang pernah dijauhkan perlahan-lahan merebut kembali kekuasaannya, menyelimuti struktur-struktur megah dalam pelukan hijau. Ribuan mil jauhnya, di dataran subur lembah Sungai Indus, peradaban besar lainnya berkembang, Mohenjo-daro. Pusat kota ini, sezaman dengan Firaun Mesir, merupakan keajaiban pada masanya. Jalan-jalan yang lebar dan terencana dengan cermat, sistem drainasi yang canggih,
dan rumah-rumah bertingkat dengan pipa ledeng dalam ruangan berbicara tentang masyarakat yang jauh lebih maju daripada masyarakat sezamannya. Orang-orang Mohenjo-daro, sistem penulisan mereka masih belum teruraikan, meninggalkan petunjuk menggoda tentang kehidupan mereka. Segil berukir rumit yang menggambarkan hewan, dewa, dan pemandangan dari kehidupan sehari-hari, mengisyaratkan budaya yang dinamis, yang terlibat dalam perdagangan dan niaga. Kota-kota mereka, yang sebagian besar dibangun dengan batu bata standar, membuktikan sistem pemerintahan terpusat dan kohesi sosial yang luar biasa. Mereka berdagang dengan negeri-negeri yang jauh, barang-barang mereka sampai ke Mesopotamia dan sekitarnya. Tetapi seperti halnya suku Maya, orang-orang Mohenjo-daro akan menghadapi tantangan yang akan menguji ketahanan mereka, dan pada akhirnya berkontribusi pada kemunduran mereka. Bagian 5. Bisikan dalam debu, menguraikan akhir Mohenjo-daro. Alasan pasti di balik kemunduran Mohenjo-daro tetap diselimuti misteri. Apakah itu peristiwa bencana mendadak, perubahan aliran sungai Indus, atau penurunan bertahap yang disebabkan oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim? Beberapa ahli menunjukkan bukti peningkatan salinitas di tanah, mungkin akibat praktik irigasi, sebagai faktor yang berkontribusi terhadap penurunan hasil pertanian. Yang lain menyarankan bahwa perubahan pola monsun, yang penting untuk pertanian tada hujan mereka, mungkin berperan. Tidak adanya jawaban yang pasti, hanya memperdalam intrik seputar Mohenjo-daro. Apakah mereka korban dari kesuksesan mereka sendiri, populasi mereka yang terus bertambah, dan praktik pertanian intensif melebihi daya dukung lingkungan mereka? Atau apakah mereka tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim? Nasib mereka sebagai pengingat akan keseimbangan yang rapuh antara masyarakat manusia dan alam. Bisikan-bisikan dalam debu tetap ada, mendesak kita untuk mendengarkan dengan cermat pelajaran dari masa lalu. Bagian 6, Pulau Paskah, dunia yang terombang-ambing. Di pulau vulkanik terpencil di hamparan luas Samudra Pasifik, orang-orang Rapa Nui menciptakan budaya yang tidak seperti yang lain. Terkenal karena Moai, patung batu kolosal yang menghiasi lanskap pulau. Pulau Paskah berdiri sebagai pengingat akan kekuatan ambisi manusia, dan potensi konsekuensi tragisnya. Tokoh-tokoh penuh teka-teki ini, beberapa menjulang lebih dari 30 kaki dan beratnya lebih dari 80 ton. Diukir dari batu vulkanik, dan diangkut melintasi pulau, menggunakan metode yang terus memesona para arkeolog dan insinyur. Upaya yang terlibat dalam mengukir, mengangkut, dan mendirikan patung-patung besar ini menunjukkan masyarakat yang sangat terorganisir dengan struktur sosial yang kompleks, dan sistem kepercayaan spiritual yang mendalam. Moai diyakini mewakili leluhur yang didewakan. Kehadiran mereka yang mengesankan dimaksudkan untuk melindungi dan membimbing yang hidup. Tetapi sumber daya pulau itu terbatas, dan pengejaran pembangunan Moai secara membabi buta akan datang dengan harga yang mahal. Bagian 7. Tragedi di Pulau Terpencil, biaya ambisi. Saat Rapa Nui mendedikasikan diri untuk menghormati leluhur mereka, mereka secara tidak sengaja menabur benih kehancuran mereka sendiri. Hutan pulau itu, yang dulunya kaya dengan pohon palem yang digunakan untuk transportasi, konstruksi, dan bahan bakar, dihancurkan. Hilangnya pohon menyebabkan erosi tanah, penurunan hasil panen, dan akhirnya keruntuhan masyarakat. Dengan sumber daya yang semakin menipis, persaingan untuk mendapatkan tanah dan makanan semakin intensif. Masyarakat yang dulunya bersatu terpecah menjadi klan-klan yang bersaing, peperangan menjadi hal biasa, dan populasi, yang dulunya berjumlah ribuan, anjlok. Kisah Pulau Paskah adalah kisah peringatan tentang bahaya eksploitasi lingkungan yang berlebihan, dan pentingnya keberlanjutan jangka panjang. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan di sudut-sudut dunia yang paling terisolasi, tindakan manusia memiliki konsekuensi yang bergema dari generasi ke generasi. Bagian 8, pelajaran dari debu, gema di dunia modern.
Kisah-kisah suku Maya, Mohenjo-daro, dan Pulau Paskah, meskipun dipisahkan oleh waktu dan geografi, memiliki benang merah yang sama. Mereka mengingatkan kita bahwa peradaban, betapapun majunya, tidaklah kebal. Mereka terkait erat dengan lingkungan yang menopang mereka, dan nasib mereka sering ditentukan oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Keruntuhan kuno ini mencerminkan dunia modern kita, dunia yang bergulat dengan perubahan iklim, penipisan sumber daya, dan ketidaksetaraan sosial. Tantangan yang kita hadapi mungkin berbeda dalam skala dan kompleksitas, tetapi pelajaran yang mendasarinya tetap relevan. Pilihan yang kita buat hari ini, secara individu dan kolektif, akan menentukan arah masa depan kita. Akankah kita mengindahkan peringatan dari masa lalu, atau akankah kita mengulangi kesalahan orang-orang yang datang sebelum kita? Bagian 9. Giliran kita untuk memilih. Reruntuhan peradaban masa lalu berdiri sebagai penjaga bisu, mendesak kita untuk belajar dari kesalahan mereka. Mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan tidaklah linear, bahwa bahkan masyarakat yang paling canggih pun rentan terhadap konsekuensi degradasi lingkungan dan perselisihan sosial. Masa depan tidak ditakdirkan. Itu dibentuk oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya peradaban besar ini, kita dapat memetakan arah yang lebih berkelanjutan dan adil bagi umat manusia. Masa lalu, meskipun mungkin diselimuti misteri, memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita mendengarkan?